Halo selamat siang, pagi, sore, atau malam. Kita ingin membuat tutor gimana caranya menyiming unit AX. Ini kita pakai contoh menggunakan gearbox V2 ya. Jadi untuk pertama-tama itu harus disiapkan ring simming ya. Nah, untuk ring simming ini kita beli yang biasa ya Om ya. Untuk harga itu kita beli yang sepaket 4 plastik begini, isi berapa ya, isi 10 apa isi 20 per ukuran itu cuman kena di 35.000 ya. Ini belinya di Pasta nih, kita pakai yang biasa aja. Kalau yang harga luar biasa ya juga ada ya, seperti yang bermerek itulah. Ring simming kita pakai yang biasa aja karena dapat kita dapat di ukuran 0,5, 0,3, 0,1 dan 0,2. Nah, untuk ngiming ini kita pakai di ring 1 sama 2 aja Om ya, karena dia punya bearing ini masih baru, jadi ya masih aman ya, masih aman, belum ada yang kegerus-gerus dikit lah begitu. Karena kalau misalnya nggak ganti bearing itu biasanya lebih banyak memakan ring simming ya. Nah, kayak gini ukuran ini, kayak gini kan nggak semuanya sama dia tuh di gearbox. Ada yang agak daleman tuh, ada yang nongol. Nah, jadi kita buat sama, ini fungsinya ring simming ini. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi ya pertama-tama ya, untuk menggunakan ringnya itu untuk ganjel atas bawahnya itu yang dipakai sebenarnya ilmu kira-kira Om. Jadi untuk setiap gearbox atau ya untuk setiap gearbox lah atau unit itu semuanya hampir rata-rata beda untuk kegunaan ring simmingnya. Jadi nggak bisa kita tentuin yang atas 2, yang bawah 2. Misalnya yang tengah ini pakai 1, baliknya 1. Nah, ini misalnya yang atasnya 1, bawahnya 2, nggak bisa begitu. Jadi itu semua fungsinya beda-beda. Ini kalau kayak gini kita pakai 3, 021, 01 nya 2. Sebenarnya kalau mau pakai 2 juga bisa, di 02 aja, 2 biji sama tuh, juga 3. Nah, untuk gimana cara taunya kan ini setelan udah pas atau enggaknya, kita pakai cover sebelahnya. Nah, terus kalau misalnya ada yang nanya, Om, kok itu gearboxnya begitu, switchnya kemana, dudukan switchnya kemana, atau tahanan ininya kemana gitu. Nah, kalau ini kita pakai gearbox tetap gearbox V2 tapi mereknya Army Force yang Kidio. Karena kalau Army Force yang Kidio itu dia modelannya udah begini, udah pakai switch, terus dia punya trigger pun juga beda. Tapi kalau untuk kegunaan simmingannya itu untuk gearbox mana aja, V1, V2 atau VV berapa ya sama aja Om. Untuk langkah-langkah step-stepnya sama aja. Nah, kayak model ini juga, ini INC cell sama aja sebenarnya, sama. Untuk simmingannya sih sama aja semua. Ya. Untuk mengetahui setelannya tuh, jadi cover satunya ini kita tutup. Kita pasin dulu ya.
Jadi nggak usah pakai antiversal dulu, nggak usah pakai piston dulu, nggak usah pakai apa-apa dulu, udah begini aja dulu. Lalu kita baut di sini, satu, di sini satu, di sini satu. Jadi ini kita buat tutor cara simming dengan keadaan gearset sebelumnya udah saya simming ya Om. Karena kalau dari nol itu prosesnya agak lama. Kita bisa bongkar tutup gearbox itu sekali dua kali itu. Model ini misalnya udah pasang nih gitu kan, habis kita simming ini kita pasang begini, oh belum dapat setelannya nih, kita bongkar lagi, kita tambahin ring lagi nih, kurang atas atau bawah gitu, ntar kita pasang lagi begini. Jadi prosesnya agak panjang. Jadi ini kita buat video dengan posisi gearsetnya sudah tersimming. Terus kalau misalnya ada yang nanya, terus gimana kita cari tahunya? Nah gitu. Untuk cari tahu sebenarnya ya dari yang kita jelasin itu, ini caranya gini, gerak gearsetnya atau ngoblak gearsetnya tuh harus seperti ini, jangan terlalu parah, jangan terlalu kenceng gitu. Ntar untuk ringnya ya perkiraan Om. Makanya saya saranin ya pakai 02 atau 01. Kalau nggak ada ya bisa di barter, misalnya 02 tadinya pakai 2 ring nih, 01 sama 02 nih, Om punya 03, kasih aja 031 gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pakai ring. Biasanya kalau ini kan ada 05 juga nih Om. 05 tuh biasanya untuk gearbox lama atau bearing yang udah lama ya, unit-unit tua lah. Biasanya tuh kan raga-raga ngoblak tuh. Cuman ya kendala yang pernah saya hadapi selama nyimming ini, dapat gearbox itu melengkung, bukan melengkung sih, kembung. Jadi posisi begini normal, nah pas di tengah itu dia ngegembung. Nah itu emang udah sulit, itu di simming juga nggak bakal normal karena ya gembung gitu. Ya mau nggak mau ya tak infoin suruh ganti gearbox. Nah pertama yang kita cek ini yang bawah ya Om. Yang bawah untuk ngeceknya itu gampang, pakai pingset atau pakai obeng ya. Ini obeng juga bisa. Kita cek itu ininya nih, kita tusuk atas bawah ini dia ngoblak apa enggak. Terus saya lebih suka pakai pingset sih. Nah ini ngoblak sih tapi sedikit Om. Ngoblak sedikit, kita buat toleransi segitu, jangan kenceng-kenceng banget Om. Karena kalau kenceng-kenceng banget dia pasti, saya yakin 100% gearsetnya seret. Terus yang atas itu kita ceknya begini, kita lihat dalam, kita puter. Nah itu fungsinya, kita tidak pakai apa-apa, begitu sama kita ngoblakin, kita ke atas gitu, atas bawain, goyang-goyangin gitu ya. Nah itu dia geraknya cuman gitu doang tuh. Ini jangan terlalu ngoblak, jangan terlalu dalam, ini bilang ya gerak gini, gerak toleransi lah gitu. Nah kalau untuk yang tengah, cara ngeceknya dia begini. Nah ini cara ngeceknya agak beda soalnya. Ini kita dorong dari atas, soalnya kalau kita ngeceknya begini, dia itu nggak bakal gerak, dia itu nggak bakal gerak tuh, karena posisinya udah kekunci sama dua gearset. Ini kita tumplingin begini, balikin gini. Nah ini kita begini kan. Nah kalau ini bisa yang tengah ini goyang tapi nggak terlalu goyang juga sama. Nah kita bisa ngerasainnya itu di jari tangan kita yang ini.
sama, itu posisinya juga harus sama seperti atas bawah, nggak terlalu ngepres, nggak terlalu keras. Nah, sudah begitu kita mainkan. Lancar kan? Oke, posisi udah ready dipasang om, tinggal pasang antiversal, piston, silinder, switchnya, switch gidinya, dan terakhir pasang perah, karena ini gidi ya, jadi dari luar aja. Nah, kita samakan sama posisi gearbox yang belum disiming. Nah, ini gearbox INC kita jadikan contoh ya. Ini gear set. Ini ada ring-ring bekas kemarin, jadi kita pakai aja. Tidak masalah karena kita masang asal ya, tanpa siming, atau ibaratnya siming asal lah. Ini langsung kita tutup aja, kita tutup. Sebentar, kita kunci baut dulu ini ya, bautnya lupa naruh, kita baut dulu. Jadi kenapa fungsinya di baut itu? Jadi fungsinya di baut itu biar keadaan gearbox itu ngepres, nutupnya ngepres seperti keadaan posisi dipasang. Tak buka dulu yang ini. Oh, ini ada. Ya, ini posisi gearbox yang nggak disiming. Nah, kita cek dari baffle ya, atau dari bawah, dari baffle atau bawah. Ini kita gerak-gerakin ya, jauh sekali tuh. Atas saja, agak gelap soalnya gearboxnya nggak kelihatan. Tuh, ngoblaknya jauh kan, pura-pura tuh, ngoblaknya jauh nih. Otomatis yang bawah juga sama begitu. Nah, ini karena kurang kelihatan ya, sama lah sekitar gitu lah. Nah, ini efeknya kalau begini bisa gimana ke gearbox ya? Satu, ntar bunyi unitnya itu jadi kasar, yang harusnya bunyi unit ya bunyi kompresi, jadi bunyi gesekan gearset seperti ngek ngek ngek. Nah, gitu. Yang kedua, bisa unit si om ini nggak feeding karena dia modelan gearset begini, sedangkan yang narik tapet itu kan ini gearset yang atas nih. Ya kemungkinan ya kalau di auto itu dia bisa nggak feeding karena posisi gearsetnya itu ngoblak, jadi tarikan tapetnya kepleset. Karena kan yang narik tapet itu gearset atas, itu bisa gampang membuat rusak di piston. Contohnya piston, kita ada piston baru. Sebentar, pakai contoh aja dulu ya, baru nih piston. Kita piston pakai SAS aja ya, SAS yang 14 tit
kenapa nggak merek lain om, misalnya ada yang nanya begitu. Kalau untuk di piston cukuplah SAS inilah termaksud kuat, soalnya dibanding piston-piston CNC yang bolong-bolong sana sini ya, untuk main di roof, main di apa namanya, di FPS ya masih aman lah dibanding yang CNC ya, malah cepat rusak itu. Nah, posisi kan piston begini, misalnya posisi pasang piston kan begini di dalam ya, di dalam itu begini. Nah, yang narik dia ini kan gear set ya. Coba om bayangin kalau gear setnya itu ngoblak seperti ini, jauh. Dia bakal posisinya di sini seperti ini nih. Tak kasih contoh. Kita buka dulu. Bayangin ya, posisinya begini, dia kan narik begini tuh. Nah, kalau ini aja posisinya udah miring, udah pas center di tengah, karena dia punya ini nggak jauh ya, punya gerigi nggak jauh. Misalnya begini nih, dia ngoblak begitu, kehajar pinggir, misalnya ngoblak nih, tuh kehajar pinggir gigi pistonnya tuh, iya kan. Nah, setelah kehajar itu lama kelamaan ya, nggak bakal lama juga ini jebol, patah, hancur geruak, karena posisi ininya tuh naik turun. Nah, kalau untuk fitting kita modelin itu seperti ini, kita contohin itu pakai tapet. Nah, ini posisi tapet kan seperti ini nih. Nah, posisi tapet kan seperti ini. Nah, dia ini ada, biasanya kalau pakai gitu, kan ada tonjolan buat mundurin majuin tapet kan. Nah, jadi kalau posisi gear set mau ngoblak itu, tapet ini bisa meleset. Satu, bisa meleset, kedua juga nariknya tuh harusnya lurus, dia jadi naik begitu tuh, nggak normal dah. Jadi ntar buat tarikan ke nozzle jadi nggak sempurna, jadi bisa mengakibatkan BB no feeding. Itu penyebab pertama nggak feeding ya, dari tarikan tapet ya, dari tarikan tapet ya, perkaranya dari simming juga. Nah, untuk yang baffle-nya ini, kalau misalnya ngoblak juga, ini pertama biasanya yang paling cepat hancur kalau simmingan asal atau nggak pas gear ini. Karena ini gear pertama yang paling berat kerjanya dibanding gear-gear yang lain. Karena ada gear ini, semua gear ini bisa muter, dan gear ini pun juga bisa narik. Nah, jadi kalau posisinya gear ini simmingannya ngoblak, pasti yang kehajar duluan ini baffle yang hancur, karena putaran dinamo itu kan keras, tergantung sih dinamonya dinamo apa. Nah, kita ilustrasikan ya.
ilustrasikan. Oke, pinion so nah posisi gear kan begini tuh, harusnya pas seperti ini. Nah kalau posisi naik turun, dia bakal ngambilnya di ujung, bisa muter sih di ujung. Jadi gear ini ketemu ini di ujung ketemunya, jadi nyangkutnya itu bisa di ujung gitu. Terus akibatnya gear ini yang swap karena hampir pengalaman saya tuh pinion ini lebih kuat daripada gear set, mau merek apapun, mau jenis apapun. Dan ujung-ujungnya harus beli gear set lagi. Nah kalau misalnya banyak kawan atau ada komunitas, ya bisa beli aja baffle doang atau apa. Tapi kalau misalnya simingannya begitu lagi, ya bakal begitu terus terus performa juga jadi nggak enak, unit berisik. Oke, itu doang. Yang lebih parahnya lagi ya ini dan ini pokoknya dari sini kena, cepet kena ini ya, bisa jadi ya ini duluan yang kena, ininya hancur, pistonnya hancur, lumayan duit lagi ketahuan nih. Piston aja SAS aja berapa, gear set aja SAS saya berapa, ya kita ambil yang paling murah aja sih, walaupun ada yang lebih murah lagi ya. Ada yang murah yang gear set WGB tuh yang seset yang dapat kunci L juga, itu yang harganya cuman 93.000 atau apa ya, itu juga murah. Tapi kalau untuk ukurannya ya saya nggak paham sih, kalau tulisan di tukang dagangnya sih 18:1, tapi belum, selama ini saya belum pernah sempat pakai. Ya paling minimal SAS lah kayak gitu. Jadi ya cuman gara-gara perkara gear set aja unit itu ya trouble ya bisa kemana-mana lah, perkara siming gitu loh. Jadi performanya nggak dapet, kadang-kadang di auto sering feeding kan, terus suara berisik karena baffle ini naik turun. Jadi yang timbul tuh bukan suara kompresi, suara gesekan gear set begitu. Jadi ya saya saranin ya gitu aja, untuk toleransi pergerakan gear set itu ya cukuplah segini tuh. Jadi kalau mau kehajar kanan kiri masih aman. Karena kalau kita tambah satu lagi gear set itu bakal seret. Nah, karena ini kita kan mau buat roof kenceng ya, ini kita pakai 12:1, jadi lewat gitu. Oke, jadi untuk banyak ring simming yang saya pakai di sini itu enggak saya kasih tahu atau apa, karena setiap gearbox itu untuk konsumsi ring simming itu berbeda-beda. Takutnya ntar saya kasih tahu saya pakai 3 atas 2 bawah, yang tengah 2 bawah, atau 3 atau 2 atas yang atas, yang bawahnya tuh misalnya saya kasih satu-satu, ntar ada yang ngikutin kan, ntar di komentar bohong saya pakai ukuran kayak si om, tetep aja masih ngoblak. Nah itu makanya saya infokan aja, cuman posisi tersiming itu seperti ini. Jadi untuk konsumsi gear atau ring yang dipakai itu setiap gearbox, setiap unit tuh beda-beda. Jadi ya gimana caranya feeling kita itu yang dipakai gitu. Jadi posisi atas bawah tuh harus sama. Jadi sebelum kita simming itu yang kita lihat bearingnya. Nah bearing biasanya tuh ada bearing yang ini nongol, yang ini ragak ke dalam. Nah kalau ini
ini pas rata sama body gearbox, ini juga pas rata sama body gearbox. Nah ini agak keluar dikit, jadi ya biasanya ada perbedaan tuh di setiap ini, nggak semuanya sama ya. Jadi sekian dulu informasi yang saya infokan Om ya. Ini kita videoin aja ya, maklum ya bapak-bapak gabut. Sama tambahan Om, jangan lupa dikasih grease atau gemuk. Kalau nggak ada ya mepet-mepet ya, beli Vaseline yang kayak begini loh, nggak masalah. Jadi untuk konsumsi ring itu berbeda-beda Om. Jadi yang diambil itu kita tuh feelingnya gimana caranya. Nah ini kan kita buat toleransi segini nih. Jadi kalau jatuhnya di piston itu posisi gear begini. Nah ini geraknya, ini mana sih? Kita kasih toleransi itu posisi gear tuh begini. Gerak paling itu doang tuh. Jadi tetap yang kemakan tengahnya. Jadi nggak kesini. Nah yang bahaya itu yang kemakan pinggir-pinggiran ini, karena pasti bakal kalah. Sama halnya dengan ini yang di bawah, ini mesti pas. Nah, jadi gimana caranya jangan sampai ngoblak jauh. Kalau misalnya mau dibuat ngepres lagi sih juga bisa, tapi kalau untuk spek-spek standar segini mah nggak masalah. Nah kalau ini bakal kita tambah lagi ring shiming 0,1 lagi. Jadi posisi bener-bener gini, nahan, dan nggak terlalu keras, cuman ada gerak seperti ini ntar. Nah kalau ini kan masih agak jauh nih, cuma dikit doang. Kenapa mau saya presin dibuat raga kaku, karena ini ntar bakal lumayan jadinya, ntar jadi mau dibilang ya unit balap lah. Kita presin, jadi kita main di roof ini pakai 12:1, dinamo high strong magnet. Jadi dinamo ini kita custom ya, dari gulungan kita custom. Jadi ya ibaratkan main Tamiya loh. Jadi untuk keterangan dinamo ntar kita lanjut di video selanjutnya. Oke, udah ketangkep. Lumayan nih, udah setengah jam kita ngoceh. Jadi dinamo ini kita custom lah, emang bisa di custom gitu. Nah, ntar kita lanjutkan di video selanjutnya. Namanya juga ya alumni pemain Tamiya ya. Ya hampir sama lah. Oke Om, sampai bertemu di video selanjutnya ya Om. Bye.